Oh, ini polinom. Nomor 9. Sudah kelihatan di layar kalian ya? Jo, sudah kelihatan Jo? Sudah, Bu. Oke. Nomor 9. Nah, kalau caramu gimana Jo? Supaya pecahan ini bisa disederhanakan. Nah, yang kamu tangkap apa Jo dari soal nomor 9? Saya dari berdasarkan tangkapanmu dulu Jo. Apa? Dibagi dulu, Bu. Yang mana yang dibagi? Yang 2x² plus ax min 15. Oh, kamu bagi pakai cara apa? Oh, yang biasa. Kemarin belum nyoba yang Horner saya, Bu. Oh, oke. Yang lain, coba. Siapa tahu ada yang sudah selesai nomor ini. Yang lain, selain caranya Jojo tadi, Jojo dibagi nih, yang atas dibagi sama yang bawah. Nah, kalau yang lain gimana caranya? Siapa tahu ada cara yang lebih cepat, beda gitu. Saya faktorin yang bawah, Bu. Oke. Dongwe difaktorkan yang bawah nih, Jojo. Jadi, dia menjadi apa nih, Dongwe? Disama dengankan 0 ya, dia ya. Sama dengankan 0, terus difaktorin. Dongwe apa faktornya? X min 2 dalam terus X min 3. Oke, X min 2 dikali X min 3. Ya. Nah, ini kan sama dengan 0. Berarti kita cari X-nya ya, Dongwe benar? Dapat X-nya sama dengan berapa dan berapa, Dongwe? 2 sama 3, Bu. 2 sama 3. Nah, kalau udah dapat X-nya, kemudian langkah berikutnya gimana, Dongwe? Saya pakai misal, Bu. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah Oke, x ini min yang 15. atas kita misalkan jadi polinom fx. Nah, habis itu apa dong, We? Pakai F2 sama dengan 0 terus cari, Bu. Sip, betul dong, We. F2 sama dengan 0, Bu. Kenapa F2 sama dengan 0? Karena dia supaya dapat disederhanakan. Artinya, X min 2 adalah salah satu faktor dari pembilang ini, dari fx. Oke? Kan yang nomor 8, apakah suara saya jelas? Tadi Jelas, Bu. putus-putus, Bu. Sekarang udah jelas lagi. Oke, ya ya. Oke, sip. Nah, ini nomor 8, waktu itu kalian kerjakan. Jika x kuadrat min x min 2 adalah faktor dari polinom px, maka hitunglah nilai A dan B. Nah, waktu itu kan kalian faktorkan yang ini juga kan? Ini difaktorkan. Kemudian X-nya masukkan ke PX, nilainya sama dengan 0 ya. Nah, ini juga sama nih, Jo. Penyebut kita faktorkan, dapat X min 2 sama X min 3. Nah, X min 2 itu juga harus merupakan faktor yang dari pembilangnya ini ya. Jadi biar bisa dicoret gitu. Nah, nanti dari sini dihitung nih F2 berarti masukkan X-nya 2 ke pembilang ini nanti nilainya 0. Dari sini nanti ketemu A yang pertama nih. Kemungkinan A yang pertama. Nah, kemudian yang dari X min 3 ini nanti kamu masukkan juga F3. Nilainya harus sama dengan 0 karena X min 3 juga harus merupakan faktor dari pembilangnya kalau dia mau dapat disederhanakan. Jadi ada dua kemungkinan ya. A1 atau A2. Nah, nanti dari sini ketemu nilai A yang kedua nih. Jadi ada dua kemungkinan nilai A ya. Kalau salah satu faktornya adalah X min 2, berarti atas dan bawah harus memuat X min 2. Itu yang akan dicoret. Maka kemungkinannya A adalah yang A1 ini. Tapi kalau salah satu faktornya adalah X min 3 atas bawah, berarti nanti ketemu yang A2 inilah yang mungkin masuk ke di sini nih angkanya. Paham, Jojo? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Terus ada lagi pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Udah sampai nomor 10? Clear? Bisa sendiri? Saya mau tanya tentang nomor 10, Bu. Oh, apanya? Apanya dong, We? Saya masih kurang ngerti caranya, Bu. Oke, kamu udah nyoba pakai cara apa dong, We?
Saya pakai cara disama dengan terus ada kali X2 tambah PX min 4. Oh. Enggak ke situ dong, W. Karena dia hanya ini mirip kayak nomor 8 dong, W ini. Yang ditanyakan nilai A dan B di polinomnya. Kemudian faktornya udah diketahui nih. Jadi nggak pakai yang PX plus Q ya, dong, W. Nah, siapa yang sudah dapat nomor 10? Dibantu dong, W, temennya. Ada yang udah dapat nomor 10? Ares? Udah dapat belum nomor 10? Belum, Bu. Belum. Siapa yang udah dapat? Syarah? Udah dapat? Syarah? Nare? Belum, Bu. Oh, belum. Nadisa? Udah coba belum? Belum. Siapa yang udah coba nomor 10? Maisa? Geleng-geleng. Belum dapat Hmm. hasilnya, Bu. Hmm? Belum. Belum. Nomor 10 caranya mirip kayak nomor 8 dong, W. Jadi ini diapa ini? Faktor yang diketahui diapain dulu? Maksudnya, Bu? Ini kan mirip kayak nomor 8 nih, nomor 10 sama nomor 8 tuh mirip soalnya. Nah, kalau yang nomor 8, kemarin ini diapain? Cara dapat A dan B, dong, W. Di faktor, Bu. Faktornya ini difaktorin kan, disama dengan 0 ya, ya kan? Iya, Bu. Nah, yang ini sama nomor 10, berarti dapat X-nya berapa dan berapa? 2, Bu. X1-nya 2. X2-nya? 2 juga, Bu. 2 juga. Nah, kalau kembar, kalau yang langkah di sini kan dapat X-nya berapa? 2 sama salah. X1-nya itu min 1 ya, dong, W, bener ya? Iya, Bu. Kemudian X2-nya itu adalah 2 ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau ini kan beda nih X1 dan X2. Maka langkah berikutnya gimana? Substitusi ya? Iya, Bu. Nah, terus dieliminasi, ketemu A dan B. Nah, kalau X-nya kembar, nomor 10 ini kan X-nya kembar. Berarti kalau pakai cara substitusi kira-kira dapat enggak dong, W? Enggak, Bu, kayaknya. Enggak, kenapa? Nggak tahu, Bu. Tapi kayaknya enggak, Bu. Kok nggak tahu. Kalau duanya disubstitusi ke sini, nanti cuma dapat satu persamaan dong, W. Iya kan? Benar nggak? Benar, Bu. Ya, lah kan kita mau cari nilai A dan B. Kalau persamaannya cuma satu, nggak tahu mau dieliminasi sama siapa gitu kan. Maka kalau ketemu faktornya itu kembar, langkah berikutnya adalah kita Hornerin aja. Nggak cukup ya, sebentar. Saya pindah ke sini aja deh. Kita bikin Hornernya di sini. Jangan ya, 2 kali nih. Hornernya karena faktornya ada 2 ya. Ini yang pertama, pangkat berapa sih? 4 ya? Segini. Kemudian yang kedua segini. Nah, miring-miring anggap lurus ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya nih. Koefisien X pangkat 4, 1. Kemudian min 7, pangkat 3 ya. Kemudian pangkat 2A. Kemudian pangkat 1B. Kemudian konstantanya min 16. Nah,
Faktor pertama 2. Nah, ini 1 tambah 0 ya, 1. 1 dikali 2, 2. Dikurang min 7, dikurang 7 maksudnya. Min 5, di sini min 10. Min 10 ditambah A, berarti A dikurangi 10 ya. 10, ini A ya. Nah, A min 10 kali 2, berarti 2A min 20. Kurang lebar saya. Nah, kemudian tambah B, 2A plus B min 20. Nah, ini kita kali sama 2 lagi, berarti 4A plus 2B. Nanti kalau ketemu soal yang susah, itu jangan didimin aja ya, dicoba. Dicoba. Nanti kalau kalian bisa dapat hasilnya sendiri itu, senangnya luar biasa. Daripada hanya melihat dari orang mengerjakan ya. Ini kita tambah, dia harus 0. Di sini harus 0, karena dia faktor ya. Nah, ini merupakan faktornya. Nah, ini kita tambahin, jadi konsentrasikan di sini. Kita ambil nih, berarti persamaan yang pertama adalah 4A ditambah 2B, kemudian min 4, 5, 6 ya. 5, 6. Ini sama dengan 0. Nah, ini dapat persamaan pertama, sederhanakan dulu boleh. Nah, kemudian persamaan yang kedua, ini kita hornerin pakai 2 lagi kan ini. X-nya ada 2 nih. 2 gitu, X1, X2 ya. Nah, ini kita tambah sama 0 nih, 1. Kemudian kali 2, 2. Kemudian min 3 ya. Min 3. Kali 2, min 6. Tambahin, berarti A min 16. Oke. Kemudian kali 2, berarti 2A min 32 ya. Nah, ini juga harus 0 lagi nih. Ini harus 0. 0. Nah, kita dapat persamaan yang kedua nih saya. Buletin pakai. Ini kerjakan sendiri. Ini kerjakan sendiri. Kemudian ini kita kerjakan sendiri. Karena faktor berarti harus 0. Berarti kita dapat persamaan yang kedua itu yang ini 2A ditambah 2A jadi 4A ya. 4A B plus B plus 1B ya. Plus B. Kemudian min 52. Nah, 2 sama dengan 0. Ya udah nih, udah 4A, kita langsung eliminasi, hilangin A, kita dapat B dari sini. Apakah terjawab dong, Weh? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Jadi nanti clue-nya adalah kalau kalian dapat polinomnya lengkap, ya kan? Ini di sini hanya ada 2 suku yang koefisiennya belum diketahui. Kemudian faktornya itu ada 2 dan berbeda, maka cara mencari nilai A dan B adalah substitusi aja, eliminasi langsung dapat kayak nomor 8. Tapi nanti di kesempatan lain bisa jadi nanti faktornya adalah kembar. Jangan diambil satu aja, terus satunya dianggap tidak ada, dianggap sama ya. Jangan, kan dia mempunyai faktor 2 nih, kembar. Berarti dua-duanya dikerjakan, tetapi jangan substitusi. Kenapa? Karena kalau substitusi kalian hanya dapat satu persamaan aja, padahal di satu persamaan itu ada nilai A dan B yang mau kita cari. Jadi nggak bisa dieliminasi sama siapa, nggak bisa gitu ya. Maka kita mencari cara lain, yaitu kan kalau di polinom itu penyelesaiannya adalah cara pertama substitusi, itu cara yang paling mudah, substitusi. Kalau substitusi mentok nggak bisa, ya munculkan cara Horner gitu. Atau kalian bagi pakai cara bagi panjang ya. Yang ini juga bisa dong dipakai. Di sini adalah X kuadrat pembaginya, ini kita jabarkan ya, X kuadrat min 4X plus 4 plus 4. Kemudian di sini adalah polinomnya nih X pangkat 4 bla 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 gitu ya.
Nah, kemudian di bawah sendiri sisanya harus 0 dong, W. Jadi nanti kalian jumlahkan di bawah ini harus 0. Nanti sama juga caranya. Paham ya dong, W ya? Ada 2 cara yang bisa dipakai nomor 10. Apakah suara saya jelas? Masih jelas ya, nadi saya? Masih. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya? Masih ada yang belum gitu. Ditanyakan sebelum dilanjutin. Yang nomor 9 masih belum ngerti, Bu. Saya, Bu. Oke. Bagian mananya, Kope? Yang nggak paham? Bagian caranya. Caranya. Yang di mananya tadi? Saya kurang ngerti semuanya sih, Bu. Ini kan gini, Kope. Jadi jangan-jangan kamu belum ngerti maksudnya soal ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin, Bu. Jadi gini, ini kan ada pecahan nih, atas polinom, bawah juga ada polinom gitu kan. Supaya polinom per polinom ini bisa disederhanakan, artinya bisa disederhanakan gimana? Nih misalnya, 4/2 bisa disederhanakan nggak, Kope? Bisa, Bu. Bisa, yaitu kan 4 itu kan, salah kok 4 lagi. 4 itu adalah 2 kali 2. 2, ini cara sederhana ya, supaya urutannya bisa lihat. Nah, ini perhatikan. Ini kan faktornya nih 2 dan 2 ini supaya bisa dicoret artinya kan. Nah, berarti yang nomor 9 ini juga sama nih. Oh, berarti yang nggak ada unsur A-nya itu yang kita faktorkan. Yang mana? Yang bawah nih untuk kasus soal ini ya. Nanti kalau misalnya nggak ada A-nya itu di bawah, berarti yang atas yang harus difaktorkan gitu. Nggak harus selalu yang di bawah yang difaktorkan gitu ya, Kope ya. Pokoknya yang lengkap, angkanya lengkap itu yang kita faktorkan. Nah, ini difaktorkan berarti jadi kayak misalnya kalau misalnya saya bikin angka berapa ya? Berapa ya misalnya ya? 16 misalnya, 16. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dibagi sama 18. Nah, ini kan kita cari unsur samanya di sana kan. 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan bisa difaktorkan semua tuh. Maka faktorkan semua. Nah, gitu. Yang ini juga sama nih. Kita faktorkan nanti unsur yang samanya itu siapa kan supaya bisa disederhanakan. Apakah nangkap, Kope, maksudnya? Oh, ya, Bu. Ya. Jadi kita faktorkan supaya bisa disederhanakan. Ini kan juga 2 kali 3 kali 3 gitu ya. Oh, berarti faktornya yang 2 ini gitu ya. Nah, berarti karena yang pembilangnya itu masih ada A-nya, berarti kita bisa mencari A nih supaya faktornya bisa sesuai dengan yang bawahnya. Antara X min 2 atau X min 3 gitu ya. Paham ya? Berarti yang X min 2, X min 3 itu dimasukin ke atasnya, Bu. Substitusi ke atas supaya nanti unsurnya sama. Nah, tapi ini dia harus kalau disubstitusi nilainya harus 0 gitu ya. Maka tadi dapat F2 harus sama dengan 0 supaya menjadi faktornya yang pembilang juga gitu, Oke? Berarti ini harusnya tuh nggak ada sisa, Bu. Iya kan bisa disederhanakan jadi nggak ada sisa. Ya kan? Ya. Ya. Jadi berdasarkan teorema faktor minggu lalu supaya X min 2 itu merupakan faktornya dari yang atas, berarti kalau X-nya sama dengan 2, itu kita substitusi ke atas harus sama dengan 0. Karena X min 2 merupakan faktornya dari Fx jika F2 itu nilainya 0. Gitu Kope ya, paham? Ya, Bu. Berarti habis itu tinggal itu dieliminasi, Bu. Nggak usah, kan udah langsung dapat. Oh iya. Makanya tadi kan ada A1, ada A2 ya. Ada 2 nilai A, Kope. Oke, ada lagi yang mau Makasih, Bu. bertanya? Yo.
Ada lagi yang belum yakin paham? Silakan ditanyakan supaya pemahaman kalian nggak keliru ya. Oke, kalau udah jelas. Dari soal PG, apakah ada yang mau bertanya dari soal PG? Masih oke sih sebenarnya. Ini nggak terlalu susah kalau yang di soal PG. Kita lanjut ya. Kita sekarang lanjut ke kegiatan pembelajaran yang terakhir nih. Nah, berarti bentar lagi udah mau ulangan ya. Persamaan polinom. Nah, persamaan polinom. Nanti ada pertanyaannya adalah ini persamaan polinom berarti disama dengankan 0 ya polinomnya ya. Karena kita akan mencari faktornya. Faktor itu nanti dapat akar-akar ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, perhatikan ini minggu lalu kita juga sudah mulai masuk ke sini nih. Kalau kita memfaktorkan polinom ini, nanti akan ketemu akar-akarnya gitu ya. Nah, patokan pertama adalah dari sini nih. Kita mencari faktor-faktor yang mungkin dari konstantanya. Konstantanya kan 2 nih. Berarti faktor-faktor yang mungkin dari 2 adalah plus minus 1 sama plus minus 2. Nah, kemudian perhatikan kemarin kita baru memfaktorkan yang di depan yang AN-nya itu 1 ya, tunggal ya. Sekarang kalau AN-nya tidak 1, nah berarti kita mencari faktor-faktor yang mungkin dari AN-nya. Dari AN ya, AN-nya adalah 6 nih. Faktor-faktor yang mungkinnya adalah ini. Nah, kemudian kita bagi nih. Kita bagi. Jadi, akar-akar rasional yang mungkin itu adalah 1 dibagi 1 berarti plus minus 1 tetap ya. Plus minus 1 dibagi plus minus 2 jadi munculnya yang ini. Nah, plus minus setengah. Plus minus 1 dibagi plus minus 3. Nah, muncul yang ini. Ini kemungkinan-kemungkinan semuanya ya, bukan berarti ini menjadi akar-akarnya dari polinom ini, belum tentu ya. Tapi kemungkinannya semuanya sudah kita munculkan di sini. Kemudian kalau plus minus 1 dibagi sama plus minus 6, ya udah berarti plus minus 1/6. Kemudian 2 plus minus 2 dibagi plus minus 1, dapatnya plus minus 2 yang ini. Plus minus 2 dibagi plus minus 2, sama tadi kita udah ada plus minus 1, nggak usah ditulis. Plus minus 2 dibagi plus minus 3, dapatnya plus minus 2/3 nih. Kemudian plus minus 2 dibagi plus minus 6, dapatnya 1/3 ya. Nah, di sini udah ada, nggak usah ditulis lagi. Nah, ini adalah seluruh kemungkinan akar-akar rasionalnya. Nah, kemudian kita coba satu persatu dari angka yang bulat dan paling kecil ya. Jadi jangan cari angka yang susah dulu. Nanti bikin bete kan, bikin malas. Nah, kita substitusi ke fx-nya yang nilainya sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Oh, nggak ada lanjutannya ya. Kita langsung cari ke contoh soal. Oh, langkah-langkahnya dulu. Nih, langkah-langkahnya. Setelah kalian dapat XX-nya tadi, kalau iya dia membuat dia 0, ya udah kemudian dihornerkan ya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri deh. Kita langsung ke soal aja. Ini saya hapus. Kita langsung ke soal aja. Nah, tentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah akar-akar rasional ya. Akar-akar rasional yang mungkin dari polinom ini. Nah, ini dari yang bentuk sederhana dulu. Kita faktorkan fx ini. Berarti ini kita sama dengan kan 0 ya. Nah, kita mencari konstantanya adalah nih. Dari sini aja. Konstantanya adalah 24, berarti kemungkinan akar-akar rasionalnya adalah plus minus 1, ya kan? Kemudian plus minus 2. Kemudian plus minus 3 ya, 3 bisa ya? Dia adalah faktornya dari 24 ya.
Kemudian berikutnya lagi adalah plus minus 4 ya. 4 bisa pembagi 24. Nggak bersisa ya. Kemudian plus minus 4 itu dikali 6 ya. 6 berarti. Kemudian plus minus 8 ya. 8. Kemudian berikutnya lagi plus minus 8 itu kali 3. Berarti 2 kali 12 ya. Plus minus 12. Kemudian yang terakhir adalah plus minus 24 yang dikali sama plus minus 1 ya. 24. Nah, ini adalah seluruh kemungkinan faktor-faktor yang mungkin dari 24 ya. Oke. Kemudian kita coba satu persatu dari yang kecil. Nah, dari yang satu dulu ya, kita substitusi ke ini. Kita cari F1. F1 apakah nilainya 0? Kalau iya berarti Fx min 1 itu adalah faktornya. Masukkan ke sana 1 min 15 min 10 plus 24. Nah, nilainya 0 enggak nih? 24, 25. Oh, 0. Nah, kalau dia 0, berarti dari sini kita dapat nih, X min 1 adalah faktor. Nah, ini adalah faktor dari Fx ya. Karena F1 sama dengan 0. Paham sampai yang di sini? Sampai dapat satu faktornya dulu. Apakah jelas? Jelas, Chris? Oke. Nah, kalau udah dapat faktornya, kemudian kita Horner. Saya pakai di sini aja coret-coretan lebih kelihatan prosesnya ya, daripada lihat di ketikan itu enggak bergerak jadinya. Koefisien dari X pangkat 4, 1. Koefisien X pangkat 3 ya, jangan lupa nih, 0. Karena dia skip 1 ya. Kemudian pangkat 2 min 15. Kemudian pangkat 1 min 10. Kemudian konstantanya 24. Nah, ini buat dapat hasil baginya ya. Hasil baginya, nanti hasil baginya kita lihat pangkat berapa dia. Kalau masih pangkat 3 berarti kita harus cari lagi ya, coba lagi nih, substitusi lagi. Ini 1 kali 1, 1. Ini tambah 0, 1 kali 1, 1. Min 14. Min 14 kali 1, min 14. Ditambahin min 24. Kali 1, min 24. Nah, ini juga 0 ya. Nah, ini karena faktor jadi 0. Nah, yang kita pakai yang ini nih. Nah, sisanya harus pasti 0 ya. Berarti kita dapat Hx-nya adalah Hx1 ya berarti ya. Hasil bagi yang pertama. Saya kasih lambang Hx1 deh. X pangkat 3 ya, karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 1 jadi pangkat 3. Atau lihat aja dari sini nih. A0, A1, A2, A3. Nah, berarti X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 14X kemudian min 24. Nah, ini angka konstantanya masih min 24, berarti faktor-faktor yang mungkin masih sama dengan yang di sini ya. Masih sama nih, kita ambil dari sini aja. Kita misalkan kita mengambil X-nya berapa nih? Kita lihat aja nih, hitung nih. Kalau X-nya 1, berarti di sini 1 tambah 1, 2. 2, nggak mungkin nih, ini min 14 sama min 24, minusnya lebih besar. Berarti angka 1 nggak mungkin, jangan dicoba ya. Nah, sekarang kita coba yang H min 1. Kalau min 1, kira-kira benar nggak nih? Coba ya kita hitung. Min 1 pangkat 3, min 1. Kemudian min 1 pangkat 2, jadi plus 1 ya. Ini min 14 kali min 1 jadi plus 14. Kemudian ini tetap min 24. Oh, ini nggak mungkin juga. Negatif 24 masih terlalu besar ya. Ini tidak sama dengan 0. Maka jangan diambil nih. Berarti kita majukan ke plus minus 2 sekarang. Nah, berarti kita memakai yang kira-kira yang min atau yang plus nih yang mungkin. Kita lihat ya. Kalau 2
2/3 itu nilainya berapa nih? Nah, kalau misalnya kalian kan boleh pakai kalkulator, jadi dicoba aja pakai kalkulator ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian langsung dapat yang 0 itu siapa? Yuk silakan dicoba, mana yang bikin 0, yang 2 apa yang min 2? Coba pakai kalkulator aja, biar cepet. H-2 sama dengan berapa? H2 sama dengan berapa? Siapa yang hitung H-2? 0 nggak? Iya Bu, yang min 2 0. Oh, oke. Yang H2 nggak 0 ya. Nah, ini berarti yang kita pakai nih. Berarti udah penuh ya coretannya ya. Ini kita hornerin sekali lagi nih. Ini saya hapus nih. Saya hornerin lagi nih. Kalian ikutin cara saya juga boleh. Ini lanjutin lagi nih hornernya. Nggak usah bikin coretan baru ya. Di sini pakai yang min 2 berarti. Oke, ini 1 kali min 2. Ini min 1. Kemudian di sini 2. Kemudian ini min 12 ya. Min 12 kali min 2 berarti 24. Nah, di sini 0. Ini udah sisa ya, jangan dipakai. Nah, yang kita pakai yang ini nih. Ini udah pangkat 2 sekarang, berarti nggak usah coba lagi. Kita langsung faktorin ya. Berarti sekarang kita dapat X yang kedua ya, H2X nih saya tulisnya. Nah, ini berarti pangkat 2 nih, X kuadrat min X min 12. Nah, sekarang ini yang kita faktorkan. Ini sama dengan kan 0 juga nih. Kita faktorin sekarang. Jadinya adalah X min 4 ya. Sama X plus 3 ya. Oke deh. Kita dapat faktornya seluruhnya. Nah, ya udah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini per masing-masing kita cari X-nya. Jadi yang dicari adalah akar-akar ya. Kalau himpunan penyelesaian itu artinya yang ditanyakan adalah akar-akar rasionalnya. Yang ditanya adalah akar-akar rasionalnya. Berarti ini masing-masing kita sama dengan kan, ini kita sama dengan kan 0, berarti dapat X-nya 4. Kemudian yang satunya adalah X-nya min 3 ya. Min 3. Ya udah, kemudian kita urutkan ya, bikin himpunannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah saya hilang toh. Aduh, tadi sampai mana, Nadisa? Yang X-nya udah dapat tadi ya? Waktu saya nge-lag, saya hilang. Oh iya Bu, baru yang Iya. faktorin X kuadrat. Oke, berarti tinggal bikin himpunannya ya. Mana tadi ini nih? Oke. Tadi udah dapet X-nya adalah 1, min 2, 3, sama, nah ini berarti kan, ini ya tadi ya HX pertama, kemudian kita coba lagi, kita dapet, nggak usah ngikutin modul ya, terlalu panjang. Nah ini kita faktorkan tadi ya, dapat 4 sama min 3, ya udah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nih kalian tulis, HP-nya adalah diurutkan ya, dari min 3, kemudian min 2, 1, dan 4. Apakah paham? Jelas caranya? Oh Bu, maaf Bu, Ibu belum share screen. Serius? Udah tahu? Oh, belum muncul. Oke lah, sebentar. Nggak kuat apa ya?
Belum keluar? Oh, ya udah saya ulangin deh. Keluar nggak, Nadisa? Belum, Bu. Nggak kuat internetnya. Oke lah, sebentar ya, sabar ya. Belum muncul juga, Nadisa? Udah, Bu, tapi masih hitam. Oh, masih hitam. Oke lah. Saya ulang lagi ya, coba ya. Oh iya, hitam semua kalian. Hilang lagi saya. Bismillah. Bismillah. Keluar. Ceng ceng. Kelihatan, Chris? Kelihatan, Bu. Oke deh. William terlempar. Oke. Nah, ini tadi kan kita prosesnya tadi Hornerin ya, pakai 1 tadi ya. Karena F1 nilainya 0 nih. Jadi kita Hornerkan, ketemu HX-nya yang pertama. Karena masih pangkat 3 ya HX-nya ya. Nah, ini HX-nya masih pangkat 3 nih. Berarti kita Hornerkan sekali lagi, ternyata yang 0 tadi yang dapat min 2 ya tadi ya. Nah, min 2 kita dapat 0. Berarti HX yang kedua itu pangkat 2. Karena dia pangkat 2, maka kita faktorkan biasa ya. Tuh, faktorkan biasa aja. Kita mencoba-coba X-nya substitusi itu cuma 2 kali karena pangkat 4 ya. Nah, ya udah, karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, berarti kita cari akarnya. Jangan hanya faktornya ya. Jadi bedakan, kalau yang ditanya faktor, berarti sampai yang kurung-kurung ini udah ketemu faktor nih namanya. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, berarti masing-masing faktor ini kita sama dengankan 0 sampai dapat nilai X-nya. Nah, kemudian di himpunan penyelesaian masukkan ke kurungan ini, di kurung kurawal ya. Urutkan nilai X-nya dari yang terkecil ke terbesar. Jadi seperti ini jawabannya. Apakah jelas? Contoh 1 mencari akar-akar rasional. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Ibu, saya masih bingung. Yang mananya? Ini kan tadi dapatnya min 3 sama 4. Itu min 2 sama 1-nya dari mana, Bu? Oh, dari atas tadi. Ciara. Dari min 2 sama 1-nya dari yang ini tadi kita coba-coba yang dapat 0. Nah, ini. Ini 1 nih, Ciara. Oke? Yang di sini kan dapat 0 nih, ya kan? Yang tadi kita substitusi ke fx-nya yang nilainya sama dengan 0. Siapa dia? 1 ternyata. Nah, 1 dari sini, Ciara, paham? Oke ya? Oh, oke, Bu, makasih. Oke. Yang 2 juga sama, tadi kan kita coba-coba tadi. Masukkan yang min 1 ternyata enggak, berarti dicoba lagi siapa yang min 2 ternyata yang dapat 0. Nah, dari sini min 2. Ini. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Angel jelas? Jelas, Bu. Oke. Ferdi? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Berikutnya lagi apa ya? Oke, ini dia. Sebelum ke sini deh. Ini melanjutkan waktu kelas 10 sebenarnya ya. Kita ke sini dulu deh, sebentar. Saya mau cari contoh yang beda lagi.
Kemana ya? Sebentar. Em, Nah, ini deh. Kita ke sini dulu. Pindah ke sini ya. Ada soal baru beda nih. Nih, ada contoh soal. Saya sudah pindah ke ini PPT. Nares. Sudah, Bu. Oke, nih. Banyaknya akar-akar rasional dari persamaan X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2 sama dengan 0 adalah. Nah, gimana nih caranya? Berarti kita faktorkan ya, faktorkan dulu nih. Kemungkinan akar-akar rasionalnya adalah apa? Marcel. Kan kita mau memfaktorkan ya, polinom ini ya. Nah, langkah pertama kan cari akar-akar rasional yang mungkin. Dari mana kita melihatnya? Dari angka yang mana, Marcel? Dari yang awal, Bu. Kalau kita mau faktorin nih, kalau kamu mau memfaktorkan X pangkat 2 min 3X min 4 sama dengan 0, nah kamu mau memfaktorkan ini nih, Marcel. Maka yang kamu lihat angka yang mana dulu nih? Angka yang paling depan, Bu, yang 2. 2. Yang paling belakang maksudnya. Oh, yang berapa berarti? 2 ini ya. Nah, kita lihat konsentrasikan Ya. pada konstantanya ya. Oke. Nah, berarti akar-akar rasional yang mungkin dari 2 adalah apa aja, Marcel? Plus minus 1 1 sama plus minus sama 2. 2. Oke. Udah, cuman ini doang ya. Akar-akarnya dari faktor yang mungkin dari 2 adalah plus minus 1 sama plus minus 2 doang. Selanjutnya adalah apa tadi langkah berikutnya, Marcel? Setelah dapat akar-akar rasional yang mungkin, setelah itu? Jadiin sama dengan 0. Ya, kita substitusi ke polinomnya mana yang dapat 0. Nah, kita coba dulu kalau ini misalnya fx ya polinomnya. Kita misalin jadi fx. Kita masukkan cari f1. Dia sama dengan 0 nggak, Marcel? Iya. 0? Iya, Bu. 1 min 3 plus 2. Oke, ini 0. Ya udah, berarti ini dapat faktor yang pertama ya. Kemudian dihornerkan, berarti X min 1 itu adalah faktor ya. Nah, ini adalah faktor pertama. Faktor. Nah, kalau udah kita Horner ya. Sekarang di Horner kan. Horner yang pertama. Itu pakai 1. Di sini 1. Pangkat 3 nggak ada 0. Pangkat 2 min 3. Pangkat 1 nggak ada. Nah, jangan lupa ya, jangan ketinggalan. Kemudian 2 konstanta. Ini ditambah ya, jangan lupa nih ditambah. 1 ditambah 0, 1 kali 1, 1. Di sini 1. 1 ya. Min 2. Min 2. Min 2. Di sini min 2. 0 deh. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa ya, Marcel ya? Nah, gimana, Bu? Langkah berikutnya nih loh, kalau kan udah dihornerin nih. Langkah berikutnya apa? Cari
Cari faktornya, Bu. Faktornya dari mana? Pembuat 0. Membuat 0 dari mana? Dari 2. Dari berapa, Bu? Dari HX, Marcel. HX-nya apa dari sini? HX1. HX1. Apa? HX yang pertama. Apa, Marcel? Yang mana HX-nya? Sel. HX-nya yang mana, Sel? Sel. Yang ini loh, Marcel nih. Ini kan udah sisa nih. Berarti HX-nya apa? Marcel. Halo. Ya, Saya dengar. lupa unmute, Bu. Oh, oke. X HX-nya yang pangkat mana? 3. X pangkat X 3. pangkat ya, X pangkat 3. Terus Tambah X pangkat 2. tambah X pangkat 2 Dikurang 2X. kurang 2X Tambah 2. tambah 2. Kok tambah? Min. Kurang 2. Ya, Sorry. oke. Nah, kita cari faktor yang mungkin lagi dari sana. Kenapa? Karena ini pangkat 3 kan? Nah, sekarang coba-coba lagi. Ini kan min 2 nih. Berarti masih dari sini ya, Marcel ya. Masih sama nih angkanya. Tadi 1 udah dicoba. Kita coba lagi nih. Angka berapa nih kira-kira yang bikin 0? H berapa nih, Marcel? Yang bikin 0? H1 kayaknya enggak ya. H-1. Coba deh H-1, Marcel. Iya, Bu, coba. Ya udah coba. 0 enggak? H-1. Mungkin. Iya, mungkin Bu 0. Dihitung, kamu ambil kalkulator dong. Marcel. Iya, Bu. 0, Bu. Enggak, gimana maksudmu? Bentar, Bu. H-1. Iya, Bu. 0. Serius? Iya. Oke. Beneran itu? Iya, Bu. Oke deh. Nah, ini berarti kalau H-1 itu 0, artinya X plus 1 itu juga faktor ya. Nah, ini faktor nih. Ini adalah faktor. Dapat 2 nih faktornya. Tulisin faktor. Nah, kalau kita udah dapat faktornya nih, sekarang kita hornerkan sekali lagi. Kita terusin di sini ya, Marcel ya. Nih, langsung di sini aja, nggak usah bikin baru. Ini adalah min 1 yang dipakai ya. Nah, 1, min 1, 0, 0, min 2, 2, 0 deh. Nah, ini berarti sudah sisanya. Jangan dipakai, ini dia harus 0. Nah, ya udah kemudian H yang kedua, HX yang kedua apa? Marcel. HX yang kedua apa? X kuadrat X kuadrat kurang 2. X kuadrat kurang 2 doang. Oke deh. Min 2. Sekarang ini dia apa ini? Marcel. Kalau udah dapat pangkat 2. Di faktorin lagi. Faktorin. Sama dengan 0 ya. Mm-mm. William, kamu ada di dalam nggak, Will? William? Iya, Bu. Oh, ada. Yang kelempar siapa ya? Saya sih tadi sempat lempar. Iya. Makanya saya kira kamu. Ini sekarang warganya kurang 1 nih. Makanya saya panggil kamu. Saya pikir kamu kelempar lagi. Dongwe ada? Dongwe? Dongwe yang hilang. Oke deh.
Marcel, faktornya apa nih? X kuadrat min 2 difaktorin jadinya apa? Di X, bentar Bu. Tontot apa ya? Min Min? min 1 sama X plus 2 ya Bu. Seriusan. Wah, salah. Bentar Bu. Ferdi bantu Marcel. Apa ya faktornya ya? X kuadrat min 2 difaktorin. Payo. Dikali ketemu min 2, dijumlahin ketemu 0. Habis ya, tengahnya nggak ada kan? Yang ini kan gini, caranya dikali ketemu min 4, dijumlahin ketemu min 3 gitu kan? Teknik pemfaktoran. Nah, di sini kan X-nya nggak ada nih. Dong, gue udah masuk. Berarti dikali ketemu min 2, nanti dijumlahin ketemu 0. Berarti angkanya harus kembar tuh. Berapa ya angkanya kembar dikali ketemu min 2? 1 min 1 plus pasti. Berapa Plus yo? minus akar 2. Oke, terima kasih Ciara. Plus minus akar 2. Berarti yang di sini plus akar 2. Oke, berarti kita dapat ya. Di sini tadi akarnya di sini 1, di sini min 1. Yang di sini berarti X-nya adalah akar X sama min akar X ya. Kok akar X salah. Akar 2 maksud saya. Nah, sama min akar 2. Nah, kemudian yang ditanya adalah akar-akar rasional. Nah, bilangan rasional itu apa ya? Diingat lagi. Maisa, bilangan rasional itu apa sih? Maisa. Bilangan apa? Bulat? Rasional? Kok nggak tahu? Stella apa ya? Bilangan rasional apa-apa? Ya, Maisa apa? Tidak sama dengan 0 ya, Bu? No. Bukan, Maisa. Apa ya? Stella dibantu Maisa. Bilangan rasional itu apa ya? Bilangan yang bisa ditulis jadi pecahan ya, Bu? Ya, sip, betul, Stella. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. 1 itu dari 1 per 1. Min 1 itu berasal dari min 1 per 1 atau min 2 per 2. Nah, kan? Min 1 jadinya gitu. Nah, kalau yang ini bilangan rasional bukan ini, Stella. Yang ini rasional bukan. Akar 2 sama min akar 2 itu rasional bukan, Stella? Bukan ya, Bu? Bukan, dia bilangan apa? Bukan rasional. Dia adalah bilangan apa? Kalau bukan rasional. Lawannya rasional apa, Stella? Irasional ya, Bu? Yes, dia adalah irasional. Bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang bentuknya akar ya. Akar 4 itu irasional bukan, Maisa? Akar 4 itu irasional bukan? Iya, irasional, Bu. Bukan, Maisa. Akar 4 itu 2. Kejebak, Maisa. Oh, iya, Bu. Oke lah. Bercanda ya, biar nggak ngantuk ya. Dongwe udah masuk belum ya, Dongwe? Udah, Bu. Oh, oke. Tadi terpental ya. Sekarang gantian nih. Siapa lagi yang terpental ya? William, kamu masih di dalam kan? Will? Iya, Bu. Oh, oke. Tapi rada nge-lag ya. Oke deh. Berarti
Yang ditanyakan adalah banyaknya akar-akar rasional dari persamaan berikut adalah berapa jadinya? Jawabannya, Ciara, yang mana? Jadi jawabannya berapa? Banyaknya akar-akar rasional. Yang mana nih? A, K, B, K, C, K, D, K, E, K. Berapa, Ciara? Kalau pertanyaannya banyaknya itu jumlahnya. Banyaknya. Jangan dijumlahin. Banyaknya. Ada 1, Ada berapa? Ada berapa akar rasionalnya? 2. Ada 2. Ini jawabannya. Siapa dan siapa? 1 dan -1 ya, Bu? Ya, betul sekali. Gitu caranya ya. Jadi jangan bingung kalau ketemu soal seperti ini. Pokoknya kalian harus ngerti nih akar rasional itu maksudnya apa? Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi pecahan itu rasional ya. Bilangan asli, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif itu semuanya bilangan rasional. Bilangan pecahan ya, sepertiga itu adalah bilangan rasional. Tapi kalau akar itu bukan rasional karena nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Karena akar 2 itu, jadi kalau misalnya 1/3 itu adalah desimalnya adalah 0,333 ya, angkanya berulang ya di belakangnya ya. Tapi kalau akar itu angka di belakangnya nih kalau kalian jadikan desimal akar 2 itu adalah 1, nah ini angka yang di belakang koma itu tidak berulang, dia beda-beda semua. Maka itu adalah tanda angka itu adalah bukan angka rasional atau termasuk bilangan irasional gitu ya. Oke, sekarang udah setengah. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya nih? Contoh 2. Jadi jangan tergocek banyaknya, jumlahnya gitu ya. Kalau jumlah berarti jumlah ini 0 berarti ya. -1 tambah 1. 0 deh jawabannya. Jadi beda ya. Saya ubah satu kata aja udah pengertiannya beda. Jangan bingung, jangan keliru. Kalau banyaknya berarti ada berapa nih akar yang rasional. Tapi kalau jumlah akar-akar rasional berarti akar-akar rasional yang kalian dapetin itu dijumlahin gitu ya. Dijumlahin angkanya maksudnya. Oke, sekarang kita pindah ke, sebentar, saya lihat adakah contoh yang lain lagi. Saya cari contoh lagi, siapa tahu ada lagi ya. Oke deh, sekarang kita masuk ke jumlah akar-akar ya. Nah, kita pindah lagi ke modul kita. Mana modul? Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinom. Nah, ini waktu di kelas 10 kalian juga ada ya soal tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, diingat lagi kalau misalnya kita lihat aja ke bawah sini deh. Nah, ini adalah pembuktiannya, jadi nanti kalian bisa dibaca. Kalau jumlah-jumlah akar ini derajat 3 ya. Ini dari pangkat 3 nih. Jumlah-jumlah akarnya itu berarti X1 tambah X2 tambah X3 nih rumusnya adalah min B per A. B itu siapa? B itu adalah koefisien X kuadratnya. Suku keduanya ya. A itu siapa? Koefisien suku pertama. Nah, ini penjabarannya, rumusnya dari mana? Itu dari sini ya. Ini sudah saya jabar. Nanti bisa sambil dibaca-baca. Kemudian kalau hasil kali 2 akarnya, nah ini berarti perkalian dari 2 ya. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Itu adalah C per A. C itu siapa? Koefisien suku ke-3-nya nih. Pangkat 1-nya ya. Dibagi A. Nah, jabarannya adalah dari sini. Kemudian kalau perkalian dari semua akar-akarnya, rumusnya adalah min
D per A. D itu siapa? Konstantanya nih. Nah, konstantanya dibagi A, tapi min. Jadi ini selang-seling ya. Dari min, plus, nanti kalau pangkat 4, dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ke soal. Nah, ini masuknya adalah teorema Pita. Rumusnya ya, tuh. Jadi, kita perhatikan. Koefisien polinom derajat tertinggi adalah AN. Suku keduanya adalah AN-1 dan seterusnya. Berarti kalau jumlah dari akar-akarnya ini untuk pangkat berapapun ya, selalu min AN-1 dibagi AN-nya. Jadi suku yang terdekat ini dibagi ini. Ini selalu negatif dulu ini. Ini dibagi ini berarti min nilainya. Kemudian kalau saya ini ya, ini harusnya panjang ke sini ya. Ini dibagi yang depan, ini nilainya plus. Kemudian yang ini kan ada plus lagi ya. Nah, kalau yang ini dibagi ke sana, itu nilainya min lagi. Kalau misalnya ada lagi, berarti yang ini dibagi ke sono, saya catat. Ini dibagi ke sono lagi, nilainya plus lagi ya. Jadi yang terdekat ini yang nggak berjarak ini min. Kemudian berjarak 1 plus berjarak 2 min. Plus, dan seterusnya. Selalu seperti ini. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus di teorema Pita. Dan seterusnya ya. Tuh. Oke, sekarang kita mau lihat ke soal. Nih, perhatikan. Akar-akar persamaan suku banyak ini adalah X1, X2, X3. Tentukanlah nilai dari... Nah, ini perhatikan. Hitunglah X1 tambah X2. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Saya kecilin dulu biar soalnya masuk. Belum kelihatan. Kok nggak mau? Oh, ada. Nah, ini kelihatan sekarang soalnya. Nih, perhatikan. Polinomnya ini. X1, X2, X3 adalah akar-akar dari suku banyak ini ya. Nah, yang ditanya adalah ini X1 ditambah X2 tambah X3. Nggak usah difaktorin dulu, oke? Karena kita udah punya rumus. Yang A ini adalah, rumusnya adalah tadi apa? Min B per A ya tadi ya. Pokoknya bayangkan suku pertama itu koefisiennya adalah jadikan A. Suku yang kedua itu jadikan B. Untuk pangkat berapapun ya, pokoknya urutkan dari yang terdepan itu adalah dari pangkat tertinggi ya. A, ini C, ini D. Nah, biar gampang aja. Kalau yang tadi pakai UN-1 kan agak ribet ya nulisnya ya. Ini pakai ABC aja deh. Nah, seperti ini. Langsung deh dapat jawabannya berapa? Min 10 per 5. Gitu. Nggak usah difaktorkan ya, kelamaan ya. Sebenarnya sama juga. Akan dapat sama juga, cuman kalau dia jatuh di soal PG kan kalian buang-buang waktu, ya nggak? Nah, kemudian yang B ini adalah perkalian dari dua-dua akarnya, berarti ini jadinya adalah habis B berarti C per A nih jawabannya. Gitu. C per A berarti sama dengan C-nya berapa? Lihat aja di soal nih 2. Berarti 2 per 5, udah selesai. Kemudian yang C ini perkalian 3 akarnya ya. Berarti B, C, sekarang min D per A. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan D-nya berapa? 3. Ya udah min 3 per 5. Apakah jelas? Paham ya? Jadi nanti kalau yang ditanya adalah ada X1, X2, X3 atau ada itu nggak usah difaktorkan ya, kelamaan ya. Langsung aja pakai rumus yang tadi teorema Pita tadi. Min B per A, C per A, min D per A gitu. Kalau pangkatnya 4 gimana, Bu? Ya terusin aja. Penjumlahan akar-akarnya min B per A selalu ya. Tapi nanti ada ini ada X4 ya, ada X1, X2, ada X4 kalau pangkatnya 4. Kalau pangkatnya 5 berarti ada X5 ya. Faktornya akar-akarnya ada 5 gitu. Apakah jelas sampai di sini? Elron jelas?
Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita lihat apakah ada soal yang lain kah? Nah, yang contoh kedua ini, sekarang pertanyaannya dibalik nih, diketahui salah satu akarnya. Nah, ada unsur di polinomnya yang harus dicari. Caranya gimana? Sama juga ya. Pokoknya selalu pakai rumus yang di atas nih. Penjumlahan dari akar-akarnya ini adalah min B per A ya. Min B per A. Nilainya berapa? Ada nih. Yaitu sama dengan 4 ya. Dapat 4. Kemudian yang ini perkalian dari dua-dua akarnya itu adalah 1 ya. Dia adalah C per A nih. C per A-nya adalah 1. Nah, kalau udah dapat, sekarang yang ini nih. Nah, yang ini. Ini adalah dia adalah min D per A. Min D per A. Min D, D-nya berapa? M. Oh, ternyata min M per A. A-nya berapa? 1. Ya udah min M doang ya. Nah, lo X1-nya udah diketahui 2. Masukkan aja ke sana. Berarti ini sama dengan 2 kali X1, X2. Nah, X2 kali X3 maksud saya. Terus langkah berikutnya gimana? Kita pakai yang di sini, yang di atasnya tadi, yang udah kita hitung tadi. X ini masukkan ke sana. Masukkan ini substitusi ke sana gitu ya. Kita lihat aja penyelesaiannya di bawah sini. Substitusi. Nah, perhatikan. Oh, ini cuma substitusi. Oh, oke lah. Ini substitusi dulu. Nah, kemudian nanti setelah disubstitusi, baru deh di sini diketemu. Gitu. Jelas ya? Caranya ya. Jadi akar yang satunya ini kita masukkan aja dulu, kita lengkapi nih polinomnya supaya M-nya dapat dulu. Habis itu baru kita bisa mengerjakan yang C. Kalau yang A sama B, nggak usah M-nya nggak ada pun, kita udah bisa ya dapat nilainya. Tapi yang C, itu kita butuh M. Gitu. Oke, yang berikutnya lagi apa nih? Diketahui X1, X2, X3 adalah akar-akar dari persamaan ini. Nah, nyari B ya. Tentukanlah. Nah, kalau B itu berarti yang ini yang belum dapat nih. Yang A kita belum dapat duluan. Berarti caranya kayak tadi tuh, substitusi eliminasi ya. Ini masih dinyatakan dalam B per 2 aja, biarin aja. Nah, kemudian yang ini kita udah dapat angkanya nih. Min 9 ya, min 9. Yang ini dapatnya adalah min 36 per 2, berarti min 18 ya. Nah, ya udah dari sini kita utak-atik substitusi eliminasi ya. Nanti dapat nilai B-nya. Gitu. Kita lihat penyelesaiannya. Oke. Nih, perhatikan. Kita substitusi, nah dapat nih, kemudian ini kita, nah ini, oh oke, ada ya clue-nya ya. Hitunglah nilai B jika X2 adalah lawan dari X1. Lawan dari itu berarti X2 itu sama dengan min X1 gitu ya. Nah, lawan dari. Jadi nanti pahami, ini di waktu kelas 10 kan ada juga ya model seperti ini. Kebalikan, kalau kebalikan seper ya. Nah, nih perhatikan X2 sama dengan min X1. Substitusi ke persamaan 1, 2, 3. Nah, nanti dari sini kalian dapat. Ketemu X1-nya, kalau ketemu X1-nya ya udah masukkan ke persamaan ini. Dapat deh nilai B-nya. Apakah jelas? Contoh keberapa nih? Contoh yang ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya nggak, Bu?
Boleh, yuk silakan. Pak, yang contoh yang sebelumnya tadi yang min M sama dengan 2 kali X2 Oh, oke, kali yang ini. X2 itu masuknya di mana, Bu? Yang mana? Ini? Ya, yang ini, Bu. Bentar saya pindah. Oke. Tadi kan diketahui salah satu akarnya jika X1 sama dengan 2, nih, ini adalah salah satu akarnya ya. Karena kan akar-akar dari persamaan polinom ini adalah X1, X2, dan X3. X1-nya udah diketahui nih. Ini substitusi aja ke sana buat nyari M-nya. Nah, tuh. Masukkan ke sana, langsung dapat M-nya nih. Kalau udah, masukkan ke sana nih, Nadisa. Oke? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ibu ini udah ada yang pakai teorema Vieta, Bu. Ini teorema Vieta yang ini nih. Ini adalah apa tadi? Min B per A. Ini teorema Vieta nih. Syarah? Oh, kalau yang di buku tuh min AN itu Ya, nah itu ini adalah AN. Koefisien AN adalah 1. Nah, ini saya anggap sebagai A. Saya anggap sebagai A. AN-nya saya anggap sebagai A. Kemudian AN min 1 itu yang min 4 ini. Cara saya anggap sebagai B. Oke? oh gitu. Oh, oke, ngerti Bu, Oke, makasih. ya. Jadi saya biasanya nggak pakai yang teorema Vieta karena agak susah nulisnya ya. AN, AN-1, AN-2 gitu. Jadi saya pakai yang A besar, B besar, C besar gitu aja. Ya, cara ya, nggak apa-apa sama ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak ya? Paham ya? Oke, kalau udah jelas. Apakah masih ada soal lagi? Kalau misalnya nanti ditanya, ini langsung rangkuman aja ya. Gini, sebentar saya cari soal dulu, siapa tahu ada yang beda lagi. Nah, ini deh. Kita pindah ke sini. Mana tadi kok hilang? Sebentar ya. Oke nih. Ini dia. Sudah pindah layarnya, Jojo? Sudah, Bu. Oke, contoh 4 ya, kelihatan ya. Oke, nih perhatikan. Jika X1, X2, dan X3 merupakan akar-akar dari polinom ini, persamaan ini, maka hitunglah nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Nah, beda ya. Kalau kalian dapat soal seperti ini, kira-kira gimana nih caranya? Bianca. Nyari apa dulu ya? Beda nih rumusnya. Tapi sebenarnya masih sama. Rumus yang dipakai selalu yang tadi, teorema Vieta tadi, Bianca. Tapi kita harus mengurai apa dulu nih, kira-kira? B. Cari apa dulu ya? Kebayang nggak langkahnya kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Faila? Kebayang kira-kira menghitung apa dulu nih? Kira-kira menghitung apa dulu nih? Laura mungkin? Kira-kira ngitung nyari apa dulu ya? Iya, Bu. Kalau ketemu soal kayak gini nih.
Kira-kira cari apanya dulu? Bentar Bu, agak nge-lag. Saya ituin dulu. Adakah yang sudah terbayang? Kira-kira nyari apa dulu ya? Kalau ketemu soal kayak gini. Dari tadi yang saya jelaskan, apakah kalian udah punya rumus ini? Udah belum? Belum, Bu. Belum ya? Nah, ini rumus ini harus dicari dulu berarti. Kita harus cari rumusnya dulu. Cara nyari rumusnya gimana nih? Gimana ya? Cara cari rumusnya adalah kita cari ini nih. X1 plus X2 plus X3 kalian kuadratkan nih. Dari sini nanti ketemu rumusnya. Nah. Yuk, coba dikuadratin. Jadinya apa ya? Semua coba kuadratin ini ya, bentuk ini ya. Nanti dapatnya apa coba? Nanti saya tuliskan hasil akhirnya deh. X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat. Itu hasilnya sama dengan apa? Udah mau jam 11 ya. Ada yang udah dapat? Oh, maaf Bu, hasilnya 16 bukan Bu? 16. Sebentar. 4 kuadrat dikurangi. Bukan. Karena 16 dikurangi 2, 14. Jawabannya 14. Yang ini dulu nih, ini jabarin ini dulu nih. Apa nih? X1 kuadrat. Terus apa? Plus. Kalian kali pelangi ya. X1 plus X2 plus X3 dikali X1 plus X2 plus X3 gitu ya. Hasilnya apa? Ya udah deh, udah mau jam 11. Ini nanti silakan dilanjutkan ya. Ini dikali pelangi. Nanti kalian bentuk menjadi kayak gini. X1 plus X2 plus X3 kemudian dikali sama, nah ini X1, X2, X3 lagi ya. Nah, nanti dikali pelangi nih. X2, X3. X3. Nah, nanti kalian kali pelangi ya. Dikali pelangi, intinya kalian mau cari X1 kuadrat plus X2 kuadrat gitu ya. X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Nah, nanti kan di sini ada itu kan, ada teman-temannya nanti di sini kan. Apa nih teman-temannya nih? Nah, kalian cari teman-temannya apa di sini nih. Nah, nanti ini pindah ruas ke sana. Jadi ini nanti masih harus dikurangi lagi, Jo. Dikurangi yang ekornya di sini gitu ya, Jo ya. Nah, silakan nanti dicoba. Hasilnya 14 benar hitungan saya apa enggak nih? Apakah 14 jawabannya? Kalau 16 pasti salah. Oke, nanti dicoba ya. Silakan di print screen di SS. Ini nanti kalian coba lanjutin. Oke. Ini saya pindah ke tutup ya, saya tutup. Nanti yang ada di modul silakan dicoba juga ya. Kemudian minggu depan